Nah, mungkin timbul pertanyaan, apa bedanya dengan orang junub, Ustaz? Tadi orang junub tidak boleh membaca Al-Quran, sekarang orang haid boleh membaca Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ikhwana fiddin, azakumullah. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah maghrib Masjid Nurut Taqwa, Condet, Keramat Jati, Jakarta Timur, yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah libur Ramadan tambah lagi libur Covid, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kita. Walaupun Covid belum selesai, tapi kajian bisa kita mulai. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita jamaah Nurut Taqwa pada khususnya dilindungi Allah daripada virus yang cukup berbahaya ini. Sebelum Ramadan kita sudah mulai membahas adab ketika membaca Al-Quran. Sudah kita sampaikan mulai daripada niat yang ikhlas mengamalkan Al-Quran, mengingat Al-Quran, mengulang-ulangnya, kewajiban memperhatikan Al-Quran, boleh membaca Al-Quran sambil duduk, sambil berdiri, sambil berjalan, sambil tiduran pun boleh. Nah, ini pembahasan kita terakhir. Sekarang akan kita lanjutkan, masih adab ketika membaca Al-Quran, kesucian ketika menyentuh dan membaca Al-Quran. Kesucian ketika menyentuh dan membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, maka itu hanya disyaratkan suci dari hadas besar. Suci dari hadas besar. Kalau hadas kecil, kita sudah dibolehkan membacanya. Walaupun kita sudah BAB, sudah BAK, sudah buang angin, ringkasnya wudhu sudah batal, dalam keadaan tidak berwudhu, maka kita boleh membaca Al-Quran. Boleh membaca Al-Quran ketika tidak sedang berwudhu. Mana dalilnya? Dalilnya hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Diceritakan ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'unal Qur'ana ma lam yakun junuban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membacakan Al-Qur'an kepada kami selama tidak dalam keadaan junub. Nah, kalau demikian, yang tidak boleh membaca Al-Qur'an itu ketika sedang junub, sedang berhadas besar. Kalau demikian, ketika berhadas kecil, maka dibolehkan membaca Al-Quran. Kadang-kadang untuk bersuci itu ada kalanya gampang, ya, pergi ke toilet, pergi ke kamar mandi, wudu, selesai. Tapi kadang-kala ada yang memberatkan. Mungkin ketika badannya lagi sakit, staminanya lagi menurun, jangankan wudhu, melihat air aja udah menggigil. Nah, maka kita tidak usah memaksakan diri untuk berwudhu. Kita boleh membaca Al-Quran dalam keadaan tidak berwudhu. Selanjutnya,
Juga dalam hadis dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kata Ibnu Abbas, pada suatu kali Ibnu Abbas menginap di rumah bibinya, yaitu Maimunah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istri Nabi itu bukan hanya Khadijah, bukan hanya Aisyah, tapi ada juga namanya Maimunah. Nah, suatu kali Ibnu Abbas nginap di rumah bibinya, di rumah Maimunah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menceritakan ketika pertengahan malam tiba, ya, Ibnu Abbas bertandang itu bukan hanya bertandang, tapi dalam rangka belajar, ya, belajar kepada Nabi, kemudian nggak pulang nginap. Jadi gerak-gerik Rasulullah diperhatikan oleh Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, ketika pertengahan malam datang setelah tidur, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun di tengah malam. Beliau duduk sambil mengusap-ngusap matanya untuk menghilangkan ngantuk. Jadi kita bangun itu sunnah Rasul, tidak langsung ke kamar mandi, usap-usap dulu mata, menghilangkan ngantuk. Apalagi kita yang sudah umur lebih dari 50, begitu bangun langsung ke kamar mandi, bisa-bisa jatuh. Ya, kita tidak muda lagi. Kita harus duduk dulu, ngusap muka dulu, tunggu beberapa menit dulu. Jadi yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah setelah bangun di pertengahan malam, beliau duduk mengusap kantuk dari wajahnya dengan tangannya. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Beliau membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Namanya juga bangun tidur, kan belum suci itu, belum berwudu. Ya, beliau membaca 10 ayat terakhir dari Ali Imran. Setelah itu baru beliau mengambil tempat air yang digantung, lalu beliau berwudu dan menyempurnakan wudunya. Sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, di sini para ulama mengistimbatkan hukum boleh membaca Al-Quran walaupun tidak dalam keadaan berwudu. Tapi Qurannya jangan disentuh, bacalah yang hafal. Ya, saya hafalin cuman kulhu, Ustaz. Ya kulhu itu aja baca. Kulhu itu aja baca diulang-ulang kali, selesai kan. Jadi kita fattaqullah mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampumu. Apa yang hafal itu baca. Jangan paksakan diri membaca yang tidak hafal, harus menyentuh Al-Quran padahal kita belum bersuci. Ya. Nah, jadi orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah selalu mengajarkan Quran kepada kami kecuali beliau dalam keadaan junub. Nah, lalu yang kedua, hadas kecil boleh membaca hafalan, ya, tanpa menyentuh Al-Quran. Hadis Ibnu Abbas tadi diperkuat oleh kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah ini diabadikan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya, ya. Imam Malik dalam Muwatta'nya. Kalau Imam Ahmad dengan dalam Musnadnya, Imam Malik Muwatta' itu kitab beliau. Diceritakan di situ, ya, dalam Muwatta'nya Imam Malik tadi diceritakan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa Umar bin Khattab? Sahabat Rasul, khalifah yang kedua. Sudah itu hubungan kekeluargaan dengan Rasul di samping sahabat apa? Mertua.
mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena anak Umar yaitu Hafsah radhiyallahu anha dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hubungan dengan Rasul. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berada pada sekelompok orang dan mereka tengah membaca Al-Quran. Rasulullah dalam suatu majlis, di mana majlis itu sedang membaca Al-Quran. Umar bin Khattab juga ikut terlibat dalam halaqah tersebut. Lalu kemudian Umar pergi ke toilet, buang hajat. Tidak dijelaskan apakah BAK, apakah BAB. Beliau ke toilet. Keluar dari toilet, lalu beliau membaca hafalannya, tidak menyentuh, tapi membaca yang beliau hafal. Lalu ada orang yang bertanya, "Ya Amirul Mukminin, ya, engkau membaca Al-Quran sedangkan engkau belum berwudu. Engkau lupa atau gimana?" Jadi ada jemaah yang bertanya, melihat Umar bin Khattab keluar dari toilet, wajahnya tidak basah, berarti beliau tidak berwudu, langsung saja membaca Al-Quran yang beliau hafal. Mungkin sahabat yang bertanya dia belum tahu, langsung bertanya, "Ya Amirul Mukminin, engkau belum berwudu, lupa kali ya," mengingatkan rencana supaya berwudu. Dengarkan jawaban Umar. Umar berkata, "Siapakah yang memfatwakan kamu seperti ini? Dari mana pula kamu mendapat fatwa bahwa tidak berwudu tidak boleh baca Quran? Apakah Musailamatul Kadzdzab, nabi palsu?" Ini sanggahan daripada Umar. Artinya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melarang membaca Al-Quran walaupun dalam keadaan tidak berwudu. Tapi membaca ini maksud adalah membaca yang sudah hafal, jangan menyentuh mushaf. Nah, jadi sehingga Umar langsung saja mengatakan, "Siapa yang berfatwa padamu? Apakah Musailamatul Kadzdzab?" Ya, ketika itu sudah ada nabi palsu yaitu Musailamatul Kadzdzab, menunjukkan tidak ada fatwa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diabadikan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta'nya. Ya. Selanjutnya tentang membaca, bukan menyentuh ya, menyentuh sudah selesai tadi. Tentang membaca wanita haid dan nifas, ya, itu boleh membaca Al-Quran, boleh membaca hafalannya, tentu tanpa menyentuh. Nah, kenapa? Karena tidak ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu dalam Al-Lajnah Daimah, ya, Al-Lajnah Daimah lil Buhuth Al-Ilmiyah wal Ifta. Nah, ini sekelas majelis ulamanya Indonesia. Kalau kita kan punya MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia. Kalau di Saudi itu namanya Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuth Al-Ilmiyah wal Ifta. Itu sekelas majelis ulama. Disitulah dulu ada Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Nah, sekarang ada Fadilatul Syekh Dr. Fauzan Ibnu Fauzan, ya, itu diantaranya, beliau masih hidup hari ini. Nah, diambil fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah itu bahwa wanita sedang haid, wanita sedang nifas masih dibolehkan membaca Al-Quran. Nah, mungkin timbul pertanyaan, apa bedanya dengan orang junub, Ustaz? Tadi orang junub tidak boleh membaca Al-Quran, sekarang orang haid boleh membaca Al-Quran. Kalau orang junub itu akan gampang menghilangkan junubnya. Dia pergi ke kamar mandi, cebur, selesai, dia dah suci.
atau dengan tayamum dia sudah suci. Tapi haid dan nifas itu susah untuk menghilangkannya. Kalau belum sampai waktunya, haid itu tidak akan hilang. Nifas itu belum sampai waktunya, dia tidak akan habis. Tentu wanita haid dan nifas tidak akan membaca Al-Quran kalau itu dilarang. Tentu akan merugikan yang bersangkutan. Demikian, karena pentingnya membaca Al-Quran termasuk bagi wanita haid dan wanita nifas, maka dibolehkan mereka membaca Al-Quran. Tapi ingat, yang dibaca adalah yang dihafal, karena dia tidak boleh menyentuh Al-Quran. Atau mungkin dia minta tolong kepada suaminya membukakan Al-Quran, dia hanya sekedar membaca. Dia minta tolong kepada anaknya, kepada orang lain, karena dia tidak boleh menyentuh Al-Quran, tapi dia boleh membacanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim,